Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya murid Yesus abad ke-22 akan membahas topik tentang nabi-nabi yang rancu. Dari judulnya nabi-nabi yang rancu sudah jelas ya apa yang akan kita bahas kali ini. Pertama-tama kita akan membahas di Yohanes pasal 18 ayat ke-37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Saudara yang Yesus kasihi, salah satu kepentingannya Yesus lahir ke bumi adalah supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Bukankah sebelum Yesus lahir sudah ada puluhan nabi-nabi Yahudi bersaksi tentang kebenaran Tuhan dan menuliskan ratusan halaman kesaksian? Bukankah mereka semua diutus oleh Tuhan? Apa kesaksian mereka lancung? Atau sebagiannya lancung? Mengapa bisa lancung? Sebagiannya pun berarti ada gangguan atas aliran wahyu-wahyu yang mereka terima dari Tuhan. Adakah sosok jahat yang mampu mengganggu aliran wahyu dari Tuhan? Atau sosok jahat yang mengganggu pikiran para nabi, misalnya menyihir, sehingga tidak sempurna penerimaan mereka akan wahyu Tuhan. Kalimat Yesus, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran, dapat dipandang berkaitan langsung dengan sabda Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah kebenaran, suatu klaim yang tidak pernah terbaca dalam kesaksian para nabi Yahudi, juga tidak terdapat di seluruh kitab perjanjian lama, bahkan Yahweh, sesembahan Yahudi, tidak pernah mengklaimnya. Jelaslah nabi-nabi Yahudi tidak dapat dianggap sempurna keberadaan mereka oleh Tuhan, sehingga perlu Yesus sendiri turun ke bumi demi kesaksian yang sempurna tentang kebenaran. Pengamatan lain, bagaimana mungkin sempurna kesaksian seseorang tentang kebenaran jika dia masih melakukan dosa? Hal ini jugalah yang terpantau dalam perilaku semua nabi itu. Rata-rata mereka ada melakukan dosa. Silahkan yang ingin menjabarkan dosanya Raja Daud, dosanya Yesaya, Samuel, Harun, bahkan Musa, dan lain-lainnya pun. Jelaslah betapa nabi-nabi Yahudi tidak sempurna, baik dalam bertingkah laku, berarti juga dalam kesaksian tentang kebenaran. Hanya Yesuslah yang sempurna. Apakah Nabi Musa, tokoh sentral dalam kitab perjanjian lama, juga terkena penyimpangan itu? Akan terjawab sebentar lagi. Dari arah sebaliknya, jika kesaksian nabi-nabi itu benar, atau semua wahyu Tuhan tidak bisa salah, kan? Berarti sabda Yesus di atas keliru. Berarti Yesus sudah berdusta, atau tidak perlu lagi Yesus turun ke bumi. Mari kita telusuri. Musa berurusan dengan Tuhan, atau Tuhan? Kitab Keluaran mencatat bahwa Musa menampak semak belukar yang menyala-nyala namun tidak terbakar. Ada berapa sosok yang Musa temui dalam peristiwa itu? Jawaban standar teologia, suatu sosok, yaitu Tuhan, titik. Bagaimana jika penelitian dari kitab Musa jadi, atau kesaksian Musa membuktikan hal yang berbeda? Relakah orang atau kita semua terkena koreksi oleh kitab Musa? Marilah ikuti kesaksian kitab Musa dalam hal ini dari kitab Keluaran. Pasal yang penting yang berkaitan dengan pembahasan kali ini tercatat pada Keluaran pasal 3. Beberapa ayat terpenting dikutip di sini untuk meluruskan penerjemahan serta demi menghindari kekisruhan pembahasan dan pemahaman, maka istilah-istilah tentang sesembahan ditekankan bahasa asli atau Ibrani dengan huruf miring dan atau tebal. Keluaran pasal 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa mengembalikan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Elohim, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baik,
Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak berduri itu? Ketika dilihat Yahweh bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Elohim dari semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, aku di sini. Lalu berfirmanlah, janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Lagi ia berfirman, akulah Elohe ayahmu, Elohe Abraham, Elohe Ishak, Elohe Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Elohim. Dan Yahweh berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Elohim, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Elohim di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Elohim, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Elohe nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Elohim kepada Musa, aku adalah aku, Ehye, Asher Ehye. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh, Elohim nenek moyangmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Beberapa petunjuk kepada sesembahan dapat ditemukan dalam ayat-ayat. Elohim dan Elohe di pasal 3 ayat 1, pasal 3 ayat 4, pasal 3 ayat 6, pasal 3 ayat 11, pasal 3 ayat 12, pasal 3 ayat 13, pasal 3 ayat 14, pasal 3 ayat 15. Dua istilah ini menunjukkan kepada sesembahan yang benar maupun sesembahan asing. Yahweh pasal 3 ayat 1, pasal 3 ayat 4, pasal 3 ayat 7, pasal 3 ayat 15. Ini adalah nama pribadi atau dalam bahasa Inggris artinya proper name. Dan yang terakhir adalah Malak Yahweh yang berarti malaikat hambanya Yahweh di pasal 3 ayat 2. Pengamatan. Di samping beberapa istilah di atas, terbaca juga dua istilah penunjuk diri, Ehye Asher Ehye. Dialih bahasakan menjadi aku adalah aku dan Ehye atau akulah. Jelaslah bahwa kedua istilah ini bukan nama diri, melainkan sekedar kata penunjuk diri saja, jadi sah untuk diterjemahkan. Dari telaahan di atas,
Jelas pula bahwa nama diri Yahweh baru diperkenalkan pada pasal 3 ayat 15, sebab Abraham, Ishak dan Yakub belum mengetahui nama Yahweh. Mendahului pasal 3 ayat 15, Musa sudah menggunakan Yahweh pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 3 ayat 7. Wajarlah disimpulkan bahwa Musa menuliskan kitab ini sesudah usai atau jauh hari seusianya pengalamannya di semak belukar ini. Pengamatannya sesungguhnya, saudara pendengar yang bermata jeli akan segera mengamati. Di ayat 3, di pasal 3 ayat 2 mencatat, malak Yahweh menampakkan diri kepada Musa. Dan ayat pasal 3 ayat 4 mencatat ketika dilihat Yahweh bahwa Musa, dan seterusnya. Sudah membangkitkan kecurigaan yang cerdas. Di pasal 3 ayat 2 mencatat Musa melihat suatu sosok, sementara pasal 3 ayat 4 merekam suatu sosok lain, atau sosok itu yang melihat Musa. Apakah ada dua sosok yang Musa temui di semak belukar itu? Namun, para ahli agama cepat melancarkan tangkisan. Apologetika mereka, ahli namanya saja apologetika, pasti mereka ahli berapologetika toh. Saudara harus mengerti bahwa pada zaman Musa, Yahweh dan malak Yahweh biasa dicatat secara bergonta-ganti pada peranan yang sama. Jadi mereka sesungguhnya satu, maka tidak tepat kesimpulan saudara dua sosok ditemui Musa. Saudara perlu belajar lebih dalam dari kami. Namun murid Yesus ini lebih suka belajar langsung dari Yesus Kristus yang kebenaran, tentu saja melalui Roh Kudus, roh kebenaran yang akan memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran, tepat di Yohanes pasal 16 ayat 13. Kelak akan terbukti apakah apologetika ahli agama itu benar atau sesat. Pembuktian apakah mereka ahli agama itu benar atau sesat. Di pasal 3 ayat 5 mencatat tentang tanah yang kudus. Ini membangkitkan tanda tanya bagi kaum Injili yang memahami seluruh bumi ini sudah tercemari oleh dosa. Tidak ada tanah yang kudus. Paham Injili ini berbeda dari paham agama-agama yang masing-masing memiliki tanah sucinya. Misalnya, di Arab, agama Islam itu Ka'bah, orang Israel Yerusalem, ya semacam itulah. Dan di pasal 6 ayat 10 menunjukkan kepedulian sosok itu atas kesengsaraan Israel dan ingin membebaskan mereka dari perhambaan berat di tanah Mesir. Ayat 11, pasal 11 ayat 12, Musa berbantahan sedikit dengan sosok itu karena merasa diri tidak layak, tetapi sosok itu menekan bahwa dia yang akan menopang Musa. Pasal 13 ayat 14-nya, Musa mempertanyakan, jika orang Yahudi menanyakan Musa, siapa yang mengutus Musa? Maka sosok itu menjawab, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, begini kau katakan kepada orang Israel itu, aku adalah aku, telah mengutus aku kepadamu. Apakah saudara memperhatikan bahwa sosok itu tidak tulus menjawab Musa? Musa menanyakan siapa nama yang mengutus Musa, sementara sosok itu tidak memberikan nama pribadi, melainkan yang adalah sekedar penunjuk diri. Untuk penganut Injili, ini sikap mengelak menjawab tulus. Menyalahi Matius pasal 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ayat yang ke-15, mendadak sontak sosok itu mengucapkan satu nama pribadi. Yahweh, itulah namaku bagimu turun-temurun. Muncullah pertanyaan cerdas lagi, apakah Musa berurusan dengan dua sosok? Dengan perkataan lain, apakah satu sosok yang direkam berbicara dalam dua ayat 14 dan 15 atau dua sosok?
Ini suatu pemikiran yang memerlukan penyelidikan lebih jauh. Penelusuran ini akan kita lanjutkan. Jikalau satu sosok saja yang dicatat dalam seluruh rekaman di atas, maka sosok itu sudah menunjukkan sifat tercela, yaitu dolak-dalik, dalam bahasa Jawanya mencela-mencele, tidak layak disembah. Jikalau ada dua sosok yang Musa temui, maka yang tidak menyebut nama pribadi mungkin sosok yang tidak ingin disembah, sedangkan yang lain berhasrat disembah dengan menyeru nama pribadinya. Maka salah satu sosok itu pasti ingin membebaskan Israel dari perhambaan, sementara yang satu lagi adalah pembenci Israel. Ini baru kecurigaan kita, masih perlu pemeriksaan dan pembuktian pada penelusuran yang lebih dalam lagi. Sekedar perbandingan, bagus kita melihat pengalaman Manoah, ayahnya Simson, ketika bertemu dengan sosok yang jelas disebut Malak Yahweh. Di Hakim pasal 13 ayat 17, kemudian berkatalah Manoah kepada Malak Yahweh itu, "Siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau." Tetapi jawab Malak Yahweh itu kepadanya, "Mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib?" Di sini Manoah kelak ingin memuliakan sosok yang ditemuinya. Rupanya malaikat itu menolak dimuliakan. Maka tidak dia sebutkan namanya. Sebab dia hanya seorang malaikat, hanya Tuhan yang maha kuasa yang layak dimuliakan. Di pihak lain, hadir malaikat iblis yang gila hormat. Mereka menyesatkan bangsa-bangsa supaya dimuliakan oleh bangsa-bangsa itu. Saudara yang Yesus kasih, pengalaman Manoah ini penting disimak demi menunjukkan bahwa membedakan satu pribadi dari yang lain, termasuk pribadi yang ilahi, tidak cukup dari nama belaka atau teks atau apapun yang menyertai, tetapi dengan membedakan watak yang bersangkutan. Itu yang sah. Penelusuran kita lanjutkan. Perbandingannya di pasal 3 Keluaran pasal 3 ayat 10, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Yang berarti, pergilah ke Mesir, bebaskan umatku. Bandingkan dengan Keluaran 4 ayat 24, "Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Yahweh bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya." Yang berarti Yahweh berusaha membunuh Musa. Jelaslah yang berbicara pada Keluaran 3 ayat 10 adalah benar-benar pembela Israel, sementara Yahweh yang berusaha membunuh Musa pasti sosok yang membenci Israel. Itu pasti, karena berusaha menggagalkan pembebasan Israel dari penghambaan. Kesimpulannya, Yahweh adalah pembenci Israel. Yahweh adalah anti Tuhannya Israel, yaitu anti Kristus.